Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali ke channel saya. Bersama saya Ahmad Fawaz, mahasiswa dari Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan proses biosintesis pembentukan kuning telur, putih telur, dan juga kerabang atau cangkang telur. Yang pertama yaitu kuning telur atau biasa disebut dengan yolk, di mana proses ini terjadi pada ovarium, di mana pada awalnya itu saat hormon estrogen dan progesteron disekresikan akan memicu hati atau liver pada unggas untuk mensekresikan protein fitologenin, di mana protein ini merupakan bahan utama dalam pembuatan yolk yang akan memasuki uterus melalui saluran darah dan akan diabsorpsi oleh oosit. Setelah diabsorpsi, fitologenin ini akan dibagi menjadi dua komponen lagi, yaitu lipofitelin dan juga fosfofitin. Dan oosit juga akan menyerap asupan lemak yang diberikan dari aliran darah dalam bentuk VLDL atau Very Low Density Lipid. Setelah itu proses tersebut akan berlangsung selama 7-10 hari dari pagi dan juga malam, membentuk seperti lingkaran pada pohon. Dan untuk warna pada yolk ini dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh asupan pigmen seperti xanthofil yang akan memberikan warna dari kuning hingga ke jingga yang dapat diperoleh melalui pakan unggas. Lalu yang kedua untuk biosintesis putih telur atau albumin, di mana proses ini terjadi di magnum, di mana setelah kuning telur mau mengalami proses ovulasi dan juga pemadatan, magnum akan melakukan sintesis protein yang dipicu oleh hormon estrogen melalui serangkaian aktivitas seperti transkripsi DNA dan juga translasi atau penerjemahan asam amino dari RNA di ribosom, membentuk beberapa protein putih telur yang berbeda-beda seperti ovoalbumin, ovomucoid, ovomucin, lisozim, dan juga ovotransferin. Lalu pada magnum, di mana akan terbentuk di dalam vesikel sekretory menjadi beberapa lapisan yang berbeda-beda seperti kalaza dan juga bagian putih telur atau albumin bagian dalam dan luar, bagian kental, dan juga albumin encer. Kalaza adalah rantai spiral yang berfungsi untuk menjaga posisi telur agar tetap berada di tengah dan tidak rusak ketika mengalami goncangan dari luar. Lalu yang ketiga untuk proses biosintesis kerabang telur, di mana ini terjadi pada ismus setelah dibentuknya yolk dan juga albumin. Di ismus ini terbentuk protein fibril pembentuk kerabang yang terdiri dari kolagen dan keratin. Kolagen dapat terlihat wujudnya seperti selaput yang menempel pada cangkang telur, sedangkan keratin merupakan bagian kerabang telur yang keras. Lalu ada pun pula pada uterus terbentuk mineralisasi atau pembentukan asupan mineral yang akan terkandung dalam kerabang telur seperti kalsium karbonat yang terdiri dari ion karbon dan juga ion karbonat dan juga kalsium. Kalsium didapat dari asupan melalui pakan unggas dan juga cadangan dari medula tulang indukan. Sedangkan untuk karbonat diperoleh melalui CO2 yang dirombak menjadi karbonat melalui enzim karbonat anhidrase. Dan kedua ion ini akan membentuk kristal kalsium karbonat. Proses ini berlangsung dari kisaran 18 sampai 20 jam dalam ismus. Sedangkan untuk warna cangkang atau kerabang telur dipengaruhi oleh beberapa pigmen seperti
protoporfirin dan juga biliverdin, yaitu pigmen pembentuk warna coklat dan juga biru kehijauan. Sekianlah dari penjelasan singkat saya mengenai proses biosintesis kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Sekiranya ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya harapkan info yang saya berikan dapat memberikan wawasan kepada pemirsa dari berbagai kalangan, terutama pada para pelajar dan juga orang-orang yang memiliki passion atau minat pada bidang ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.